The Sunshine State, sebuah sebutan untuk negara bagian Florida, Amerika Serikat. Terkenal sebagai tujuan wisata utama, pantai-pantai yang indah, pancaran sinar matahari yang indah, kegembiraan menikmati Walt Disney World. Ironis, di saat bersamaan, tempat ini juga dikenal sebagai tempat yang cukup ekstrim untuk dihuni. Florida memiliki sisi tanda kutip lain yang kerap kali dirahasiakan dari masyarakat luas. Kriminalitas di jalanan, kemiskinan, penggunaan obat-obatan terlarang, dan maraknya kasus penembakan. Kriminalitas begitu lekat dengan wilayah ini. Bagaimana tidak, daerah penghasil jeruk terbesar di Amerika Serikat ini menjadi salah satu negara bagian paling berbahaya. Dalam laporan kejahatan FBI terbaru, menunjukkan Florida memiliki tingkat insiden 300 pada tahun 2020. Di Kabupaten Florida, memiliki tingkat kejahatan properti rata-rata 1.927 per 100.000 orang. Sedangkan negara bagian secara keseluruhan memiliki rata-rata 2.488 kasus. Data ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan beberapa negara bagian lain di Amerika Serikat, Florida memiliki tingkat kejahatan yang lebih banyak. Pada umumnya, kejahatan properti adalah masalah yang lebih besar di Miami Beach, dengan seseorang memiliki peluang 1 dari 6.763 untuk merampok atau merusak properti korban. Dari sumber yang sama, kota Florida disebut-sebut sebagai kota yang paling berbahaya di Florida. Berdasarkan data kejahatan FBI terbaru, tingkat kejahatan kekerasan di Florida mencapai 2.908 per 100.000 orang. Wilayah ini bak sarang kejahatan kriminalitas yang sadis. Kamu tentu sudah tidak asing lagi dengan Ted Bundy. Perbuatan keji yang menghilangkan nyawa setidaknya 36 wanita yang dikenal dengan jagal paling terkenal di Amerika. Sebagian besar kejahatannya dilakukan di Pacific Northwest. Kasus terakhirnya terjadi di Florida. Pada tahun 1979, Ted dihukum karena 3 kasus terjadi di Florida dan dijatuhi hukuman mati. Pada tahun 1989, ia dieksekusi menggunakan kursi listrik di penjara negara bagian Florida. Kalau kalian berpikir orang-orang akan merasa tega dan perbuatan Ted, kamu salah besar. Pasalnya, film horror Scream berasal dari sebuah inspirasi kejahatan tak manusiawi yang dilakukan oleh Danny Rowling. Ia merupakan dalang dari serangkaian kematian mahasiswi dari University of Florida pada musim panas tahun 1990. Para korban mengalami kekerasan seksual, diserang hingga tewas, kemudian tubuhnya dibagi beberapa bagian. Dan masih banyak lagi kasus serupa, seperti kematian Aileen Wuornos, kematian Kelly Anthony, dan penculikan Adam Malwash. Pada tahun 2016, 50 orang kehilangan nyawa dan puluhan lainnya yang mengalami luka-luka dalam peristiwa penembakan di sebuah klub malam Pulse, Orlando, Florida. Salah satu penembakan massal terkejam dalam sejarah Amerika Serikat. Serangan ini bukan hanya menargetkan warga sipil, namun menargetkan komunitas LGBTQ+. Kejadian ini pun membawa kontroversi pada masalah kejahatan rasial yang terus-menerus terjadi di negara tersebut. Rumah bagi 1.250 lapangan golf ini penuh dengan tindakan kejinan mengerikan yang telah menjadi sorotan media internasional. Pada 2018, seorang penembak melepaskan tembakan ke Parkland, sekolah menengah Marjory Stoneman, Douglas, Florida. Kejadian itu kemudian menyebabkan 17 orang tewas dan 17 lainnya terluka. Salah satu penembakan sekolah paling berdarah dalam sejarah Amerika Serikat. Atas tragedi ini telah memicu perdebatan nasional tentang kontrol senjata di Amerika. Selain masalah kriminalitas, masalah ekologis juga menjadi isu lingkungan utama. Florida rentan terhadap masalah lingkungan, termasuk polusi air dan perubahan iklim. Seperti masalah kualitas air yang dipengaruhi oleh polusi dan limpasan air dari pertumbuhan perkotaan dan pertanian ke sungai, danau, dan saluran air pesisir di negara bagian ini. Tak hanya itu, pertumbuhan ganggang yang berbahaya dan pembuangan air yang tercemar dari pertambangan fosfat. Negara bagian ini telah memberlakukan peraturan penggunaan air dan polusi yang lebih ketat dan berinvestasi dalam infrastruktur kualitas air untuk mengatasi masalah ini karena medan dan iklimnya yang unik. Meskipun menjadi tujuan wisata utama dan pusat perdagangan dan industri, Florida juga memiliki masalah tunawisma dan penduduknya yang hidup dalam lingkaran kemiskinan. Dengan populasi sebanyak 22.610.726 juta jiwa, lebih dari 27.679 orang kehilangan tempat tinggal. Tingginya biaya hidup dan gaji yang relatif rendah menjadi salah satu alasan kemiskinan dan tunawisma di Florida. Kemiskinan dan tunawisma di Florida dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk masalah kesehatan mental dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan dan tunawisma, terutama pada sektor-sektor berupah tinggi seperti pariwisata dan layanan penyediaan jasa.
Selain itu, banyak dari populasi lansia hidup dengan pendapatan tetap, sehingga keadaan ini membuat mereka untuk membayar perawatan kesehatan dan tagihan-tagihan lainnya. Para tunawisma di Florida menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya akses terhadap kebutuhan seperti makanan dan tempat tinggal, mengalami kekerasan dan isu kesehatan. Selain itu, faktor cuaca seperti kelembaban dan suhu tinggi di Florida dapat meningkatkan resiko serangan panas dan masalah kesehatan lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, Florida telah menerapkan langkah-langkah untuk mendukung populasi tunawisma. Untuk memastikan bahwa semua warga Florida memiliki akses ke alat dan bantuan yang mereka butuhkan untuk berhasil, jumlah inisiatif dan program telah dilakukan, seperti program pelatihan kerja dan upaya untuk meningkatkan akses pada perumahan terjangkau yang sekaligus dapat mengurangi angka tunawisma di Florida. Akan tetapi, strategi lebih lanjut masih diperlukan karena banyak warga Florida yang terus berjuang melawan kemiskinan dan fenomena tunawisma, yang merupakan masalah serius yang disebabkan oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Dengan mengatasi masalah ini, kita dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2020, terdapat lebih dari 6.150 kematian akibat overdosis obat-obatan di Florida, menjadikan negara bagian ini sebagai salah satu negara bagian dengan angka kematian tertinggi di Amerika Serikat. Ron DeSantis sebagai gubernur wilayah ini telah menerapkan kebijakan dan berbagai program untuk mengatasi masalah kecanduan pada penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang signifikan, yang berdampak pada individu dan masyarakat untuk mengatasi krisis opioid, termasuk meningkatkan distribusi naloxone, mendanai program pencegahan dan pendidikan, dan menyediakan perawatan berbantuan. Tingginya angka resep opioid dan kematian akibat overdosis merupakan masalah utama di negara bagian ini. Florida telah mengambil beberapa langkah untuk memerangi krisis penyalahgunaan obat-obatan di Florida. Untuk memerangi krisis penyalahgunaan obat-obatan di Florida, diperlukan strategi dari berbagai segi. Ini termasuk program pencegahan, pendidikan, dan pengobatan yang bertujuan untuk menurunkan penggunaan dan kematian akibat overdosis. Dalam beberapa tahun terakhir, budaya Florida secara signifikan dipengaruhi oleh konflik rasial pada individu, kelompok, keluarga, dan komunitas di seluruh negara bagian. Fenomena ini masing-masing pada kesenjangan rasial di berbagai bidang, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan peradilan pidana. Ada beberapa kasus profil rasial, kebrutalan polisi, dan kejahatan kebencian terhadap berbagai kelompok rasial dan etnis. Tragedi-tragedi ini telah memicu protes dan tuntutan untuk reformasi. Kurangnya rasa saling percaya di antara berbagai kelompok ras dan etnis memicu konflik-konflik rasial yang juga mengancam kohesi sosial dan keamanan wilayah.